Wala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu, alhamdulillah bisa jumpa lagi ya, senang ya. Ya Allah, bahagia Bu di Ramadan Bu. Merinding jadinya Masya Allah. Ibu Vera, ya alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di rumah ilmu ya, Rumil ini. Alhamdulillah ya, hari ini kita mau cerita lagi tentang laki-laki perempuan, nggak apa-apa ya Bu. Jadi khususan kalau di bidang saya kita bahas laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan ya. Ya, cuman ini kita mau fokus di emosinya, ya. Iya. Ibu, siapa yang sudah bisa menahan emosi apabila berhadapan dengan suami? Bulan Ramadan loh Bu. Nih latihan 29 sampai 30 hari. Latihan ya, iya. Terus terang saya juga melatih terus untuk bisa sabar berhadapan dengan suami dan anak laki-laki ya. Kuncinya itu tadi, belajar lagi, ingat-ingat lagi ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita memahami sebetulnya ya makhluk ciptaan Allah ini, sehingga tidak merasa sendiri, tidak merasa bahwa barangkali suamiku saja yang begini ya, suami orang lain tidak. Akhirnya kepengen ke suami orang lain. Tetapi ternyata ya, setelah diteliti, oh sama, cuman casingnya doang yang beda. Kalau gitu gimana? Ya sudah, mari sama-sama terus tambah ilmu ya. Ya, makanya, dan yang berita menggembirakan adalah ilmu-ilmu science, neuroscience atau ilmu-ilmu tentang otak atau saraf atau kinerja otak sekarang banyak membuktikan riset-riset. Kenapa? Karena kalau dulu kita mau tahu isi otak manusia, dulu ya belum ditemukan alat-alat, harus orangnya meninggal dulu Bu. Seperti Albert Einstein ya, meninggal dulu baru otaknya diambil dari batok kepalanya, direndam dulu di formalin, baru bisa diteliti, ambil sedikit-sedikit, kemudian diteliti di bawah mikroskop. Ya, dulu begitu. Makanya pada saat-saat sebelum ditemukan peralatan untuk bisa mendeteksi otak orang hidup, ya, itu lama sekali mengetahui apa isi otak manusia. Tapi sekarang karena ada namanya alat namanya MRI, pernah dengar Bu? Pernah diperiksa kepalanya? Ibu mentok kepalanya diperiksa pakai apa? Foto kepala udah pernah Bu? Iya, kalau nggak ada indikasi nggak usah diperiksa. Bergembiralah kita sehat walafiat. Tetapi alat ini, MRI ini, atau ada lagi yang lebih bagus ya, lebih detail, namanya functional MRI. Itu karena ditemukan alat itu, maka kita bisa melihat program otak orang masih hidup. Itulah makanya ilmu-ilmu tentang kinerja otak ya langsung banyak. Ya, neuroscience langsung banyak. Kenapa? Karena ternyata program yang di otak manusia itulah yang akhirnya berpengaruh pada perilaku, berpengaruh pada tingkah laku. Ya, ya baik. Kalau hari ini mau khususan emosi saja. Ya, ya baik. Kita lihat ada satu gambar, saya suka ini gambarnya. Next. Kita ibu-ibu perempuan selalu aja taklim dan belajar bagaimana memperbaiki hubungan pernikahan Anda. Tapi suami dan laki-laki lebih senang mempelajari buku perbaiki mobil Anda. Siapa yang sering? Kalau kita tumpukan buku kita kan itu ya, bagaimana menjadi istri solehah gitu ya, bagaimana menjadi istri disayangi suami kan gitu ya. Tumpukan buku suami apa? Bagaimana menjadi entrepreneur efektif?
ya, termasuk itu ya, perbaiki majalah-majalah otomotif gitu kan. Kadang kita suka cemburu kan, kenapa saya aja yang baca buku perbaiki hubungan pernikahan, suami malah baca buku perbaiki mobil. Kan gitu ya. Iya. Ternyata Bu, bukan suami kita saja yang begitu. Hampir semua laki-laki, sekitar 80-88% laki-laki memang menyenangi ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang kaitannya sama benda. Sama apa Bu? Benda. Mobil benda Bu? Benda. Motor? Benda. Gadget? Nah itu lebih sering disenangi. Manusia benda ya? Hah? Benda juga ya. Iya. Cuman ya kalau kita perempuan memang selalu berupaya terus bagaimana hubungan keluarga itu atau hubungan pernikahan selalu dalam ya, mencoba dalam mawaddah, sakinah, warahmah ya. Ya, mari. Ini ternyata begini ini nih Bu, begini saja. Cara memilih buku saja itu dipengaruhi dari program otak sebetulnya. Ya. Nah, mari kita lihat. Kita flashback dulu ya. Sekalian ujian ya nih, Bu. Apa ujiannya Bu Aisyah nih? Masih ingat? Kalau bahasa, mekanisme berbahasa pada wanita tuh seperti itu tuh, Bu. Di kiri sama di kanan. Nah, saya mau ingetin lagi dulu sebelum masuk ke emosi ya. Iya. Laki-laki cuman segitu. Itu lokasi bahasanya Bu, cuman segitu ya. Siapa yang suaminya pendiam? Itu mah wajar. Orang lokasi bahasanya segitu doang ya. Inilah yang mendasari, waktu itu saya sering cerita bahwa wanita lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Masya Allah ya. Ingat ya, karena segini aja bahasanya laki-laki masih ingat. Per hari berapa komunikasi pria? 7.000, alhamdulillah lulus ujian nasional di Rumil. Wanita karena begini jadi berapa per hari? 20.000. Tetap ada wanita yang pendiam ya, yang kayak Bu Vera begini. Yang pendiam 16.000 ya. Ya, nah ini kita flashback dulu ya. Next lagi. Ya, kemudian ya, pada wanita dan pria ketebalan korteks cerebri itu kulit kepala ini ya, itu isinya sel-sel saraf yang tersambung-sambung ya. Pria itu lebih tebal yang di bagian kanan. Waktu itu kita sudah belajar bagian kanan ini ya, fungsinya berbeda dengan bagian kiri. Bagian kiri lebih kepada otak yang ya, cenderung menganalisa. Kok gini ya, kok gitu ya, apa iya ya, itu kiri yang kerja. Kiri juga yang cenderung hitung-hitungan ya Bu, hitung-hitungan. Kiri juga cenderung teratur. Kiri juga ya, itu mekanisme tentang ya, selain analisa, bahasa, matematika, keteraturan, detail kecil-kecil. Nah, kalau kanan ini dikenal dengan istilah otak kreativitas. Kreatif ya, kreatif di kanan. Musik tuh di kanan. Kalau kiri syair, lagu. Kanan apa lagi nih? Kanan itu tadi imajinasi, membayangkan ya. Apalagi intuisi itu ilham ya. Tada, nah itu berarti otak kita tuh yang gitu ya. Kanan apa lagi? Ini kanan adalah benda, warna ya di kanan ini. Jadi kalau pria di kanannya lebih tebal ya, berarti pria memang secara anatomi Allah ciptakan ya, dipersiapkan pula untuk jago teknologi ya. Pria disiapkan oleh Allah untuk juga ya cepat rileks. Ibu kalau di rumah siapa yang cepat rileks, suami apa ibu?
Berarti Bu Vera masuk yang 8 sampai 12%. Siapa yang lebih cepat rileks kalau sampai di rumah itu? Ya, laki-laki kan? Laki-laki. Ya, laki-laki ini karena di kanan ya, rileks. Tapi laki-laki banyak idenya, ya, banyak ilham yang dia dapat. Perempuan sebetulnya lebih tebal yang kiri, tapi tidak terlalu beda sekali dengan kanan ya. Makanya perempuan itu ya dia jago hitung-hitungan, iya Bu. Iya. Ya Allah Ibu, biar kata 2000 ditulis. Bayar parkir puskesmas. Iya. Terus senang teratur, ya nggak? Ya, betanduk banget tuh kalau anaknya lempar handuk kemana-mana sembarangan, ya, iya, ya itu banyak kirinya, banyak kiri, dan seneng yang detail, ya banyak kirinya. Kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Makanya dulu kalau waktu seminar tentang otak pria wanita, waktu itu kami sampaikan bahwa nggak usah heran laki-laki senang games, nggak usah heran laki-laki senang sport, nggak usah heran laki-laki juga senang musik. Iya Bu, sudah boleh anaknya main game? Boleh dulu apa enggak gitu, tinggal diatur waktunya sama kontennya ya. Ah ini ya, oke. Ini mengulang saja sebentar, next. Ingat, perempuan itu ada namanya di otak itu corpus callosum, itu di bagian tengah sini nih, agak dalam. Apa Bu namanya Bu? Corpus callosum. Itu yang sering kita cerita dulu, perempuan lebih tebal. Corpus callosum apa Bu Aisyah? Corpus callosum itu serat saraf yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Karena perempuan lebih tebal, maka otak kiri kanannya perempuan tersambung lebih banyak. Ya. Ini yang membuat wanita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Itulah istilahnya multitasking. Harus bersyukur. Ya, harus bangga juga Allah kasih corpus callosum yang tebal. Tapi tidak usah membangga-banggakan. Apa-apa Umi, apa-apa Umi, apa-apa Umi. Yeah. Abi nggak bisa gitu aja gitu. Apa-apa Bunda, apa-apa Bunda. Itu kata malaikat emang begitu Bu. Fitrahnya emang begitu. Ya, bangga dan bersyukur, tapi nggak usah bangga-banggain. Ya. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan anatomi corpus callosum laki-laki lebih tipis. Jadi laki-laki itu sel otaknya, sel neuronnya, kiri bekerja sendiri, kanan bekerja sendiri. Ini yang nggak bikin multitasking laki-laki. Ini yang membuat laki-laki ya apabila mengerjakan ya sesuatu setelah 10 menit Bu, setelah 10 menit fokus. Dan ada dampaknya, masih ingat pendengaran menurun. Kalau berkurang itu berarti ada kelainan. Menurun Bu. Kalau menurun karena fokus, dia menurun. Kalau berkurang bisa juga budak itu. menurun ya, fokus. Makanya suami kita kalau nanti dia sudah duduk di meja kerjanya atau kursi kebesarannya, kemudian dia mengerjakan sesuatu di depannya Bu, kalau baru buka laptopnya atau baru buka gadgetnya belum 10 menit masih dengar kalau ibu ajak bicara. Di atas 10 menit karena sudah fokus, pendengaran menurun, udah nggak dengar. Itu yang bikin perempuan stunning kan. Tapi ini sunatullah Bu. Saya mau selalu ingatkan ini karena banyak di ruang konseling kami setelah 20 tahun ngurus konseling, Masya Allah, na'udzubillah min zalik ya, banyak ibu-ibu meminta cerai gara-gara ini. Nah kalau nanti dia cerai terus nikah lagi sama laki kan? Nah begini juga. Nah buat apa? Buat apa? Yang penting harus paham aja. Terus senyum kecil.
Ya Allah, suamiku laki banget. Kata anak saya, kan saya sering begitu tuh bercanda. Kata anak saya yang perempuan, emang kenapa Bu? Ayahmu dipanggil 4 kali nggak nengok. Iya, ya, iya. Bapak-bapak juga tuh, yang saya sering juga cerita, suka heran kenapa istrinya kalau manggil melotot kan? Karena itu panggilan keempat. Yang kita cantik panggilan pertama, kedua, ketiga udah mulai jelek. Ya kan? Iya. Makanya tipsnya adalah Bu, karena kita sudah tahu ini fitrah, ya. Pada saat memanggil suami dan anak laki, tahan senyumnya sampai panggilan kelima. Kalau dulu belum tahu, senyum cuma ditahan 2 kali. Mas, mas, mas. Itu belum tahu. Percuma kerumil kalau gitu. Nah, karena sudah kerumil, dijejelin ini terus, maka tahan sampai kelima. Supaya suami pas nengok, lihat wajah kita masih cantik. Mas, mas, mas. Halo. Iya. Karena kasihan juga bapak-bapak. Itu hasil curhatnya begitu. Hasil riset. Dia heran kenapa istrinya setiap manggil melotot. Anak laki juga bingung kenapa uminya, bundanya kalau manggil marah. Karena itu tadi panggilannya keempat baru dia nengok. Muka kita udah berubah. Ibu. Paham ya Bu ya? Iya, makanya pakai tips itu tuh. Ya, tips 1, 2, 3. Kenapa Bu? Karena rugi kalau kita memanggilnya marah, ya. Karena menurut riset, maaf, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Kalimatnya begitu. Apakah wanita itu istrinya atau yang lain? Maka ibu nggak boleh kalah. Ketahuan deh. Ya, nggak boleh kalah. Makanya manggil kalau bisa 5 sampai senyum gitu. Supaya mempertahankan senyum bagaimana? Ingat ilmunya. Mas, mas, mas. Terus ingat ilmunya, ya Allah, otaknya emang tipis. Iya kan, percuma kita bertaklim kalau nggak ingat ilmunya. Iya. Iya, ingat ilmu itu, pentingnya itu. Senyum aja ya. Kalau perempuan mah memang begitu. Lagi masak aja suaminya ngomong sekelebatan, denger dia. Iya. Lagi masak, suami di belakang ada yang nelpon, nggak perlu balik kita, tahu. Kring. Sama kan kita ya? Sama ya? Ya. Sama. Kagak perlu balik begitu, lihat muka nggak usah. Karena ini. Tapi ada dampak juga nih karena otak kanan kirinya tersambung. Ini yang membuat kalau ibu-ibu naik motor, sennya di kanan belok ke kiri. Siapa yang begitu? Iya, iya, betul, nggak bisa parkir. Orang parkirnya paralel, ya miring dikit gitu. Suka sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan mas. Keluar toilet mall itu sering salah aja dah. Masuk ke toilet pria. Sejak kecil saya begitu, saya pikir ya Allah, masih muda udah pikun. Takut banget dulu Bu, takut banget. Salam dulu gitu kan, takut banget. Setelah tahu, waduh, tendang Bu. Ya Allah, ternyata saya perempuan banget. Udah nggak marah-marah lagi. Ya, ini kita inget-inget ya, boleh ya Bu ya? Iya, next. Nah,
Pancaran emosi pada wanita dan pria beda. Rumah emosi di dalam, Bu. Termasuk tadi corpus callosum itu rumah emosi di situ ya. Tapi memancar untuk mempengaruhi otak. Pria hanya di kanan saja. Tapi lubangnya 2 besar. Wanita lubangnya kecil-kecil, tapi kena semua otak. Makanya ibu kalau lagi sedih banget, ya Allah, yang biasanya masak dengan penuh maksimal, ya, ada pasti aja terganggu. Yang biasanya nyapu dengan penuh efektivitas, terganggu pasti. Ya, tapi untung kecil-kecil, jadi masih bisa tetap bekerja. Dan karena otak tengah kita tebal, walaupun kalau kita sedih kena semua bagian otak, tetap masih bisa bekerja walaupun sambil meneteskan air mata apa segala macam. Ya, iya. Kalau pria, karena yang kena cuman kanan, dan tadi kanan adalah otak kreativitas, maka yang terganggu cuman kreativitasnya saja. Ya, ngitung-ngitung masih nggak terganggu, analisa nggak terganggu, ngomong nggak terganggu. Makanya kadang ibu-ibu yang pernah saya sering sampaikan, ya, pada saat kita sedih banget, udah pakai nangis, kita lihat suami kita kok nggak nangis, masih bisa main gadget, masih bisa pimpin rapat, dan mulai kita berlara diri. Sebetulnya dia sedih nggak sih? Bu, sedih sebetulnya. Cuman Allah Maha Adil, ya. Yang terganggu yang kanan saja. Supaya apa? Supaya laki-laki suami kita masih bisa bekerja, masih bisa memikirkan keputusan apa yang harus diambil pada saat sedih, marah, takut dan sebagainya, gitu. Ya, Bu. Jadi kalau kita lihat kita lagi sedih atau lagi ada bencana, ada malapetaka di keluarga, dan kemudian kita sudah sambil menangis, suami enggak, ya, itu sebetulnya dia juga sama secara emosi. Hanya memang dibuat oleh Allah, yang terganggu hanya otak kanannya. Bisa paham ya, Bu? Iya. Udah nggak boleh marah-marah lagi ya. Udah nggak boleh salah sangka. Ini takutnya salah sangka. Banyak ibu-ibu salah sangka. Bu Aisyah, ibu saya meninggal, suami saya masih main gadget. Sebetulnya dia sedih apa enggak? Gitu. Sedih, Bu. Kenapa dia main gadget? Kan otak kirinya nggak terganggu. Siapa tahu bikin pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ibu mertua saya. Kan itu jangan berburuk sangka dulu. Dan laki-laki kan nggak perlu nangis, nggak perlu begitu. Ya, iya. Karena memang yang kena cuman kanan. Ya. Next lagi. Nah ini tadi, ini yang agak detail ya. Di dalam otak itu, Bu, ada namanya ya, nukleus. Waduh, maaf ya punten, kita pakai bahasa kedokteran ya. Ya, tapi insya Allah saya janji untuk dipopulerkan penjelasannya ya. Ada di otak kita di sini ya, di sini nih bentuknya nih ya. Namanya nukleus suprachiasmaticus. Wah, persis di tengah sini gitu. Itu ada berbeda. Perempuan Allah bikin anatominya bentuknya bola, laki-laki cerutu. Jadi agak-agak lonjong. Itu kenapa, Bu Aisyah? Itu sangat mempengaruhi pola respon marah, agresivitas. Ya. Bapak-bapak kalau di rumah nampaknya banyak kalemnya, tapi kalau di luar, apalagi bawa mobil, mobilnya disalip orang, marah nggak? Buka jendela nggak dia? Maki-maki orang nggak? Yang deg-degan siapa? Kita di sampingnya. Udah Thomas, udah Thomas, udah Thomas. Nggak bisa. Oh gitu kan mukanya sama kita kan? Ya Allah, kenapa gue yang dimarahin? Ya, laki-laki tuh ya, penyebaran untuk dia bereaksi agresif di luar rumah itu memang begitu. Ya. Dan laki-laki sebetulnya pada saat seperti itu, ya, itu ada sebuah kebanggaan dalam dirinya bahwa dia sedang mengamankan atau menyelamatkan. Apalagi ada istrinya. Pada saat istrinya marahin suaminya, ya, dia nggak suka. Dia nggak suka. Kenapa? Karena dia pikir saya nyelamatin kamu. Kamu marahin saya. Kita
Karena bentuknya bola berbeda dengan yang bentuk cerutu. Kita takut ada apa-apa kalau nanti dia marah, itu driver yang sana marah lagi, pukul-pukulan kan gitu ya. Kan kita takutnya itu. Jadi gimana dong Mbak Isa? Apa kita pulang aja? Enggak. Tetap dampingi dia. Tapi tahan dulu untuk tidak berkomentar, untuk menghentikan reaksinya itu. Ya. Kalau perlu seolah-olah pro sama dia. Ya. Kadang-kadang bahasanya, iya ya ampun itu orang. Nah, kita gitu-gitu. Pada udah deg-degan. Ya Allah gitu kan. Saya dulu sering begitu rasanya sama suami. Aduh, dia pakai marah lagi. Saya nggak ngerti dulu. Aduh, pakai marah lagi. Aduh, kan gitu. Ya, udah Thomas, nggak usah, sabar. Tambah marah. Ya, rupanya memang secara anatomi dibikin begini supaya apa? Memang perannya laki-laki, ya, secara anatomi otaknya dia harus menyelamatkan, ya, menyelamatkan kalau di luar rumah, ya Bu. Akhirnya gimana? Ya itu tadi, siasati untuk, ya, diam saja dulu. Kalau nggak bisa apa-apa, kita yang istighfar, astagfirullah. Tetapi kalau sudah sekian menit, kira-kira 10 menitan masih juga marah, boleh kita, ya, kita apa ngapain Bu? Nggak usah pakai kata-kata apa, belai saja punggungnya. Ya, untuk apa? Supaya mengeluarkan hormon bahagia. Nggak benar tuh dia, harusnya kan dia jangan nyalip gue, kita belus-belus belakangnya. Itu lebih enak begitu. Karena kalau di kalau dia udah Thomas, ya ampun, marah itu. Mendingan tanpa harus ngomong. Walaupun 20.000 kata masih banyak. Lebih baik ngomong dalam hati, doakan, insyaallah. Ya. Karena kalau pas dipegang, dia merasakan istrinya membela dia. Bukan mengkat, membela dia. Ya. Tetapi pada saat dibelai, siapapun, apakah wanita, apakah pria, pada saat kita membelai, pada kebelaian ketiga itu akan keluar hormon dopamin atau hormon bahagia. Ya. Di mana? Daerah sini juga. Untuk memblokade nukleus suprachiasmaticusnya. Gitu. Ya. Udah gitu aja. Masih marah-marah kan tuh ya? Masih marah-marah, iya, bantu pro ya, iya ya, hampir aja. Untung Mas hebat ngeremnya, saja. Harus gitu. Tapi nggak mudah. Itu perlu latihan, ya, dan ilmu sedikit. Ya. Next. Nah ini, ilmuwan atau peneliti mempelajari emosi dengan mengukur otot wajah, coba. Sekarang sampai kayak gitu tuh, ya. Otot wajah diukur pakai elektroda. Ini otot wajah nih, namanya musculus zygomaticus. Ya, ini otot wajah perempuan, ini pria. Pakai elektroda. Ya. Ya. Wanita otot wajahnya dia berespon secara emosional, apakah sedih, marah, kesel, gembira, itu 2,5 detik. Ya, misalnya dia melihat sesuatu yang sedih, dalam 2,5 detik otot wajahnya membuat bentuk kesedihan atau mimik sedih. Ya, itu perempuan. Laki-laki ternyata lebih cepat, 1/5 detik. Jadi kita jangan GR bahwa kita yang paling mengerti perasaan orang. Pria itu cepat sebetulnya. Hanya karena hormon laki-lakinya mereka ini, testosteronnya yang sejak kecil, ya, membuat laki-laki, ya, next, melatih diri mereka untuk menyembunyikan emosi wajah. Itulah, ya, hukum tidak tertulis dari maskulinitas.
Jadi sebetulnya kalau lihat orang sedih atau istrinya cerita sedih, tuh laki 1/5 detik udah langsung bereaksi tuh. Cuman karena terlatih dari kecil karena masalah hormon, dia sembunyikan itu. Akhirnya kayaknya datar. Sehingga kita menganggap dia tidak punya perasaan. Dia hormon ini melatih otot itu untuk tidak merespon sesuai perasaannya. Ya. Kalau perempuan, hormonnya next membuat ekspresi wajahnya berlanjut untuk mencerminkan emosi pada dirinya, dan kadang secara disadari membesar-besarkan ekspresi tersebut. Itu hormon, Bu. Bukan kita sengaja memanipulasi, bukan. Memang nggak enak juga perempuan yang lagi sedih mau nangis tiba-tiba terhenti, nggak enak, Bu. Ya, bisa tersimpan nanti energinya di leher ibu tuh. Iya, itu ada istilahnya hidden emotion. Udah ekspresikan aja, biarin dia keluar, ekspresikan di wajah, biarin. Ya, mengganggu hormon tiroid kalau memang dia ada hidden emotion. Bukan apa-apa, nanti mengganggu jantung, mengganggu paru-paru dan sebagainya ya. Ya sudah, biarkan saja dia. Memang fitrahnya begitu. Yang cuman saya mau ngasih tahu karena banyak orang tidak tahu bahwa laki-laki lebih cepat respon emosionalnya. Lebih cepat memang. Kalau istrinya sedih, laki-laki lebih cepat sedihnya. Nah, istrinya khawatir, laki-laki lebih cepat khawatirnya. Istrinya cemas, suami-suami lebih cepat cemasnya. Cuman ini yang kita nggak tahu. Hormon testosteronnya membuat dia melatih untuk menyembunyikan emosi wajah. Ini semua pria begitu. Tapi Bu Esa, ada juga pria yang lebay. Itu luar biasa. Jadi sekitar ada 8% juga yang begitu. Kenapa? Masalah hormon juga. Kebanyakan hormon estrogennya. Ya. Sampai sini bisa sepakat dulu, Bu. Ini sebuah kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Ya itu tadi. Rupanya kalau saya lagi sedih, suami sedih. Malah lebih cepat ekspresi mukanya, cuman nggak ketahuan. Saya lagi takut, suami juga takut. Ya, nah ini. Terima ya, Bu. Ya, Bu ya. Kasihan bapak-bapak kalau kita menganggap menudingnya bahwa dia nggak punya perasaan, dia nggak pernah ngerti aku, nggak bisa gitu. Ya. Dan terus terang saya belajar kedokteran anatomi udah sejak tahun 87-an. Ilmu ini baru setelah ditemukan MRI itu, diteliti lagi neuroscience, memberikan kabar gembira pada umat manusia, terutama pada ibu-ibu yang selalu merasa laki-laki tidak punya respon emosi, padahal tidak. Ya, Bu ya. Iya. Ya. Next lagi. Nah, memang wanita kalau ada masalah lebih suka berbagi, memang begitu. Kenapa? Karena masalah hormon itu tadi, dia harus share. Sama masalah apa? Masalah jumlah komunikasinya banyak, 20.000 per hari. Pernah risetnya mengatakan wanita kalau dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya nggak nyenyak. Makanya kalau dia ada masalah, ada sesuatu, dia harus beberkan. Harus beberkan. Kebalikannya laki-laki, kalau ada masalah suka menyendiri. Kenapa? Karena otak kanannya tadi otak solusi. Ya. Pria kalau tertekan nggak mau bicara, Bu. Jadi kalau suami kita capek banget, anak laki kita capek banget, Bapak Abi capek banget ya? Iya. Udah, nggak usah diungkit-ungkit. Kita suka salah karena kita pikir kayak perempuan. Mbok yang ngomong sama aku, Abi. Aku kan soulmate-mu yang akan mendengarkan segala curhatanmu. Laki-laki nggak suka digituin. Kadang ada bapak-bapak dia teriakin istrinya, diam. Astagfirullahaladzim. Ya, Bu, ada ibu bilang, tapi suami saya nggak pernah teriakin saya diam. Kepengennya, Bu, begitu. Cuman gak enak hati aja sama ibu.
ditinggal sama mertua. Iya kan, iya, langsung dilaporin. Kepengennya suruh stop gitu. Kenapa? Laki-laki mau cerita sama istrinya atau mau cerita sama orang lain kalau ada masalah apabila sudah ketemu solusinya, sudah ada solusinya. Waktu dia ada masalah, biarkan saja otak kanan, otak solusi. Dia akan cari, oke, waduh saya nih ada masalah di kantor ya, harus apa namanya, memindahkan orang itu buat pimpinan, memindahkan orang bekerja itu susah banget, Bu. Susah banget, sedih banget. Dia cari cara dulu gimana cara pindahkan lebih efektif. Oh, udah dapat. Nah, pas udah dapat baru mau cerita. Baru mau cerita. Kenapa? Laki-laki tetap ingin dilihat sebagai pahlawan. Bahwa dia punya masalah dimanapun, tapi dia dapat solusinya. Makanya dia baru mau cerita. Anak laki juga begitu. Anak laki juga begitu. Saya pernah cerita dulu, mungkin Mbak Ibu ada yang ingat, anak saya yang ketiga. Suatu ketika, ibu, HP aku ketinggalan di taksi. Cepetan nak, cepet telepon taksinya. Udah 2 bulan yang lalu, Bu. Udah 2 bulan yang lalu. Kok baru cerita sama ibu? Iya kan aku coba usaha dulu, Bu. Aku telepon ke sana, aku datang ke sana, apa segala, ternyata nggak bisa, ya udah. Oh, baru inget, ya Allah, iya laki dia ya. Laki-laki maunya begitu. Jadi kalau nanti suami cerita sama kita berarti dia sudah dapat solusi. Ya, bahwa dia hebat menemukan solusi. Itu, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ayah udah tahu ya solusinya ya. Iya, Alhamdulillah, sip. Udah gitu. Oh, laki-laki seneng banget. Kebalikannya kita, kalau ada masalah seneng cerita, ya, tapi nggak mau dikasih solusi. Next nih, ayo. Jadi cuma mau disimak doang, dikasih solusi berantem, bukan gitu ayah. Iya. Padahal laki-laki itu kalau mendengarkan istrinya curhat, pastikan kalau curhat tuh sedih ya, sesuatu yang sedih, itu nggak tahan, Bu. Udahlah ekspresi mukanya 1/5 detik tapi dia sudah tahan ya, tapi dia ingin menyelamatkan istrinya. Jadi salah satu menandakan cintanya laki-laki atau cintanya suami pada istrinya yaitu selalu memberikan solusi pada saat wanita curhat. Padahal wanita cuma mau didengar aja, pas dikasih solusi berantem ya. Ya, kenapa? Karena wanita ya, dia cara memecahkan solusi adalah beberkan dulu. Pas waktu dia beberkan, baru dia bisa melihat masalah itu secara holistik gitu, secara otak kanan. Waktu beberkan kan otak kiri ngomong apa, ayah kan tadi, ya Allah ayah tadi begini. Waktu dia cerita, telinganya mendengar lagi, otak kanannya mencari solusi. Oh gitu. Jadi kadang-kadang suami dengan dia lihat aja, dengerin aja ya, itu wanita atau itu kita tuh istri atau perempuan ini setelah ngomong udah enak, pergi ngelayar. Ya. Paling sering kan kasih contoh tuh kan ya, ayah aku sakit kepala. Apa jawab suami? Itu sama tuh solusi tuh. Tapi kan perempuan pinter, Bu. Dia tahu self healing. Baru sakit kepala udah langsung minum obat, baru cerita. Makanya disuruh kasih minum obat, marah. Udah semua obat ayah aku minum. Ya. Jadi maunya apa sebetulnya kita? Denger aja. Makanya kasih kode sama suami, ya, aku mau curhat, tolong dengerin aja ya. Udah gitu aja. Suami saya sudah suka saya ajarin begini juga sengaja. Karena betul, Bu, saya saja mohon maaf sering menyampaikan ini dan sudah juga tahu pada saat sedang curhat dikasih solusi berantem loh. Apalagi nggak tahu ya. Ya Allah, ini kan saya ngomong sebenarnya buat ngingetin aku nih. Ya berantem itu, berantem. Ya, makanya suka kasih kode. Ya, aku cerita aja ya, aku cerita aja ya. Ya, simak aja ya. Kata suami, mau pakai solusi apa enggak? Nggak usah. Kayak nanya mau pakai daun bawang apa enggak? Nggak usah ya, nggak usah. Aku tahu kok solusinya. Yang penting kamu denger. Cuman seneng dibelai-belai gini aja belakangnya tuh.
Sama seperti waktu tadi laki-laki sedang marah di luar, dia senang di belai belakangnya. Kita juga begitu, senang di belai belakangnya supaya menstimulasi hormon bahagia. Kadang kita ceritanya no, suami udah tahu tuh, oh, daripada panjang-panjang langsung belai belakang. Oh, no. Yang biasanya 45 menit curhatnya, ini 15 menit kan, udah langsung. Iya, enak kayak gitu, enak. Tapi ini aja sering lupa, Bu, sering kadang-kadang lupa, ya, kadang-kadang lupa. Suami saya kalau lupa dia kasih solusi, terus dia astagfirullah, maaf ya. Tapi karena saya paham juga, saya bilang sama suami apa? Tidak apa-apa, itu menunjukkan cintamu padaku. Karena pada pria, solusi adalah cara menunjukkan cintanya pada istrinya. Jadi kalau sekali-sekali waktu kita curhat, suami kasih solusi, berbahagialah, nggak usah berantem lagi. Dulu berantem kenapa? Nggak tahu ilmunya. Kita sangka tuh suami mau ikut campur masalah kita, bukan. Saking dia cintanya, dia nggak mau istrinya tuh sedih, nggak mau istrinya cemas, nggak mau. Apa itulah pentingnya sebuah pengetahuan, ya. Jadi naik derajat kita, oke? Lanjut. Nih. Ini sudah memang riset. Wanita butuh dimanjakan, pria butuh dikagumi. Makanya tadi kalau misalnya suami kita cerita tentang masalahnya, kemudian dia telah menemukan solusinya, kita kagum. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah suamiku tabarakallah gitu ya. Saya nggak nyangka keputusanmu seperti itu. Senang suami. Banyak istri flat, suami udah bagus mau cerita, terus suaminya udah kasih juga solusi, muka kita flat, biasa aja, gitu doang nih. Itu nggak suka suami, Bu. Nggak suka. Walaupun ibu menganggap mungkin solusinya suami itu biasa aja, karena kita sering punya solusi juga. Tetapi tolong kagumi dia, daripada wanita lain yang mengaguminya. Ayo, salah siapa yo? Salah kita. Cuman kemarin nggak apa-apa, dimaafkan karena belum tahu, ya. Nanti pulang dari Rumil, ya Allah tuh suami pada bingung kenapa ini. Ujuk-ujuk mengagumi diriku. Ya, kalau kita memang senang dimanja gitu, nggak usah ngomong tuh suami, pegang aja belakang, belai aja kepala, ya Allah, udah seneng banget. Apa deh muka datar asal dia membelai? Karena muka datar tadi kan masalahnya memang dia sudah tahan kan untuk tidak memperlihatkan ekspresinya, tapi tangan membelai, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang kita udah juga tahu, walaupun dia membelai muka datar, kita langsung tahu, oh dia sungguh-sungguh mencintaiku. Gitu. Perlu, Bu, perlu digituin. Kenapa? Kita sering salah sangka. Apa nggak kasihan sama laki-laki terzolimi oleh istrinya sendiri? Kenapa salah sangka terus? Salah sangka terus. Saya ngomong gini juga supaya ngingetin saya, nggak boleh salah sangka sama pria. Memang pria itu diciptakan oleh Allah yang begitu indahnya juga, begitu gagahnya. Muka laki-laki yang cool gitu kan keren kan, Bu? Makanya disebut wibawa. Cool banget gitu. Ya, itu. Ya. Bisa paham ya, Bu? Jadi laki-laki maunya diapain? Dikagumi. Perempuan? Pantang ibu jatuhkan suami di depan orang. Kalau ibu mau memberi saran atau memberi kritik sama suami, berdua aja. Ya. Padahal itu cuma keluarga aja, sama anaknya. Sama anaknya. Suami keluar dari rumah, dari kamar gitu misalnya ya. Kombinasi bajunya aduhai gitu. Atas kotak-kotak bawah garis-garis. Pantang di depan anaknya. Iya, bajunya kok begitu banget, jelek banget. Pantang. Diam aja dulu. Diam aja, biarin. Kecuali dia nanya, Bunda, bagus nggak baju ayah? Jawablah iya, Bu. Iya, Mas. Lebih bagus lagi kalau diganti.
pantang Bu, pantang. Apalagi punten di depan keluarganya, di depan teman-temannya, udah diam aja dulu, diam aja dulu. Tapi kalau cuman berdua aja ibu kasih masukan, itu senang. Itu nih latihan Bu, latihan nih, latihan. Kenapa? Karena perempuan merasa kalau di depan keluarga dan depan anaknya kita memprotes, kita mendapat dukungan. Kita merasa begitu. Padahal kita takut memberikan kritikan atau masukan pada suami hanya berdua saja. Padahal suami lebih senang kalau kasih kritikan atau masukan berdua saja. Kita di depan anak-anaknya supaya didukung oleh anak-anaknya. Tuh lihat tuh, Abi masih ngerokok aja tuh. Tuh lihat tuh, lihat. Kita ingin mendapat dukungan, padahal dia nggak suka, ya. Maka harus dirubah Bu, harus dirubah, ya, harus dirubah. Next lagi. Wanita memang selalu pengen dimengerti dan dikenali, difahami. Pria Bu butuh punya daerah kekuasaan. Dia harus punya kursi sendiri, harus punya kursi makan sendiri, piring sendiri. Kursinya dia tuh pantang didudukin siapa aja, apalagi kucing gitu ya. Kecuali kalau emang dia senang kucing, kucingnya dia duduk boleh tuh, anaknya nggak boleh. Ya itu. Jadi punya daerah kekuasaan. Pria tuh begitu, harus. Dari dulu mungkin ibu lihat ya, bapak-bapak kita punya kursi sendiri, punya piring sendiri ya, ya. Iya, gelas sendiri apa. Itu jadi zaman dulu, orang-orang zaman dulu itu sudah berperilaku seperti tuntunan otaknya. Nah, kita harus tambah paham supaya tidak meremehkan. Ya. Saya juga begitu tuh kalau ada anak saya duduk di situ, nah, kursi ayah. Ya, Bu. Kita harus hormati dia, Nak. Beli anak saya 4 laki-laki. Suatu waktu pun kamu punya kursi sendiri. Iya kan? Iya, anak saya 4 laki-laki, ya sabar gitu. Jadi gini, dia nikmati di situ, ya, dia mengerjakan sesuatu di situ. Dan ingat, laki-laki kalau sudah mengerjakan satu hal tidak bisa mengerjakan yang lain. Maka itulah peran kita sebagai pendampingnya. Ambilkan air, ambilkan teh, ya kan? Ambilkan macam-macam gitu. Apa aja maunya dia, ya. Kadang juga baru minta air putih, baru juga begini, sama teh, sama kopi, ya Allah. Tapi kalau paham jadi enak, bahwa apa? Kita sedang melakukan pelayanan pada suami kita. Pada saat kita melakukannya dengan basmalah, jatuhnya ibadah. Yang gini-gini nih yang cepat masuk surga, Bu. Belum tentu ibadah sholat sama saum kita tuh. Yang gini-gininya nih, ya. 4 kadang, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar, bismillahirrahmanirrahim. Udah, layani. Makanya laki-laki sulit ditinggal istrinya lebih 3 hari. Ya, Bu. Kecuali dayang-dayangnya banyak. Iya, ya. Bisa paham ya, Bu? Bisa terima ya, Bu? Makanya dia sulit. Dan punten juga, maaf kalau misalnya kita pergi duluan, meninggal duluan, banyak laki-laki atau suami perlu segera mencari pendamping. Kenapa? Anatomi otaknya bisa mengerjakannya satu saja, tetapi selesai sukses. Iya. Saya juga udah pesan-pesan sama suami, ya, kalau aku duluan nggak apa-apa ayah kawin lagi. Ah, yang bener? Iya. Terus ya nanti pas kan ruh itu boleh jalan-jalan kan ya. Pas ayah mau malam pertama, aku berdiri depan pintu. Kata dia, wah, nyeremin amat katanya. Nggak usah serem, nggak apa-apa, aku cuma menyaksikan. Paling figura jatuh. Suami saya kalau saya ngomong gitu dia ketawa. Kenapa? Ya karena memang begitu, saya paham sekali. Daripada kita, ya pokoknya kalau aku pergi duluan, aku minta ayah tetap setia. Siapa yang mau nemenin suami, Bu? Anak-anak, anak-anak di kota besar udah punya keluarga, ke sana dia, sana. Terus mau dititip sama siapa?
Dititip. Salah, mau disandingkan sama siapa? Dititip lagi. Makanya banyak orang-orang tua itu ya, yang level atas juga itu seneng banget, lebih baik saya taruh di rumah jompo. Ada begitu sekarang fenomenanya, karena ada temennya, ada yang ngurus, ada dokternya, ada. Cuman kan kita rasanya taruh di rumah jompo, ya ampun, ya kan, kawinin aja, nggak apa-apa. Redo ibu? Kalau kita udah nggak ada, syaratnya itu. Tapi sampaikan juga, nanti aku datang di hari pernikahanmu. Saya aja ngebayangin serem. Apalagi dia. Ini siapa yang lari duluan nih? Aduh, ini istrinya ngasih pesan nampaknya membahagiakan, tapi ternyata mengancam. Bisa paham ya Bu? Jadi laki-laki punya daerah kekuasaan, rapikan selalu. Tapi ingat kebiasaan mereka juga. Banyak bapak-bapak yang tidak suka terlalu rapi. Saking terlalu rapi dia bingung di mana-mana nih. Ya, kertas kemarin mana? Ya Allah. Lihat kebiasaannya. Buat suami-suami yang meja kerjanya tidak terlalu rapi, berarti dia kreatif Bu. Otak kanannya dominan. Dia hafal biar kata mencong-mencong tuh, ya bukunya gitu, dia tahu. Ya, surat yang ini mana di sebelah sini, surat sini, ya sudah. Tapi kalau memang suami kita memang rapi sekali, ya sudah, ya rapikan, ya. Kenapa? Pada saat dia datang, tempat inilah yang dilihat pertama, ya Bu. Dia taruhlah semua barang-barang di situ, dan 10 menit pertama tidak mau diajak bicara, walaupun itu berita menggembirakan. Biarkan saja. Ya, laki-laki begitu. Biarkan saja. Nanti dia sudah taruh semua barang, otak kanannya dia mendeteksi ruangan. Aman gak rumah saya? Nah, diam aja sudah. Terus kita kapan menyapanya? Tunggu kode. Apa kodenya? Dipanggil. Asal waktu datang pertama sudah disapa, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ayah sudah pulang, cukup. Nggak usah lebih dari 10 kata, ayah sudah pulang, cium tangan, 5 sudah. Biarkan dia ke situ. Ibu kemana? Ngapain? Lihat jam. 10 menit jam berapa nih? Tunggu kode nih. Kalau saya, suami saya biasanya di menit ke-12 panggil saya tuh, Bu Isa, seneng ya, alhamdulillah. Udah, itu enak, ya. Walaupun ini ada berita yang harus disampaikan, ya, tunggu 10 menit, tunggu Bu, tunggu. Bukan apa-apa. Pada saat ibu menyampaikan, dia tidak bisa merespon seperti apa perasaannya, karena tadi otot wajahnya itu, ya, dikuasai oleh hormon testosteron. Nanti yang kesel ibu sendiri. Ya. Suami datang, habis terima rapot, suami datang. Ayah, alhamdulillah, anak-anak bagus semua, dapat beasiswa lagi. Muka suami cuma begini doang loh. Walaupun dia gembira. Cuman itu tadi, 1/5 detik banget. Ibu bisa lihat 1/5 detik kegembiraannya? Nggak bisa. Dan hormon testosteronnya memblokade otot mukanya untuk cool. Baru di menit ke-12 dia bilang, pinter juga ya anak-anak kita ya. Ya Allah. Ke-12. Kalau ibu nggak paham, itu gara-gara itu berantem terus. Pertemuan suami istri itu yang paling riskan atau yang paling bahaya di menit ke-7 tuh. Iya, di menit ke-7. Pada saat kita sudah ngomong asik-asik panjang lebar karena belum direspon, belum lewat 10 menit, marah kitanya. Kata laki-laki, gua apalagi yang salah? Cuman dia nggak mau ngomong aja sama ibu. Ya, next. Nah, pria cenderung melihat warna dasar. Hijau, biru, merah.
Yang jago lihat warna sampai ya Allah ada hijau, hijaunya bervariatif, hijau botol, hijau tai kuda. Kita hijau toska, turquoise, apa ya, lulut, apa segala macam itu kita. Makanya bapak-bapak standar aja sudah ada warna bajunya. Ya paling kalau warna baju bapak-bapak itu sudah nggak warna dasar, pasti itu istrinya yang minta dia pakai itu. Iya. Emang dia cuma warna dasar aja, kita yang variatif tuh. Ya. Apa keuntungannya ini? Ya tidak, artinya kalau pada saat ibu meminta suami atau anak laki-laki memilih baju dan dia hanya pilih warna dasar, jangan dimarahin. Kamu gak ngerti warna ya? Semua baju warnamu ini, jangan dikituin. Emang otomatis matanya pria tuh lihat warna dasar. Ya lembut aja ngomongnya bu, nggak usah naik hitam. Hijau yang ini sudah ada Abi, hijau tai kuda aja ya. Lembut aja ngomongnya, ya kan? Iya. Wallace tenang. Dulu kenapa saya sebelum tahu ini suka marah sama anak laki-laki saya? Karena itu tadi, setiap cari baju, iya cuman ini doang. Ya paling nggak hitam mah putih udah kan, itu warna di percampuran ini kan. Kalau ini bercampur kan putih, ya kan gitu. Ya, iya. Nggak apa-apa juga gitu, nggak apa-apa karena laki-laki begitu. Ya, next. Pria dalam keadaan istirahat otaknya 70% elektriknya mati kalau istirahat. Perempuan dalam keadaan istirahat otaknya 90% elektriknya hidup. Istirahat aja otak perempuan 90% hidup, apalagi nggak istirahat. Siapa yang suka cemburu kalau lagi tidur kok suami lebih cepat tidur ya? Lebih cepat tidur, pules banget. Kita udah setengah mati, ya Allah. Udah semua ayat kita baca, kok belum bisa tidur ya? Iya, kenapa? Karena memang pria tuh kalau tidur langsung tuh listriknya mati. Jarang mimpi pria itu. Kita yang sering mimpi. Karena aktif. Ya, mimpinya ya karena aktif, mungkin nginget tadi pagi rapat di mana bicara apa, ketemu teman bicara apa, tuh tersambung-sambung itu mimpinya. Ya, iya. Makanya wanita sering mimpi buruk. Tuntunan Islam kalau mimpi buruk terbangun meludah ke kiri. Ya. Suami masih di kiri apa di kanan? Suruh suami tidur di kanan. Kasihan, ya. Iya, bisa paham ya bu? Jadi ibu nggak usah cemburu sama suami ibu yang tidur pules les. Cemburulah pada semua laki-laki. Kenapa? Karena memang begitu. Begitu gini. Perempuan kenapa 90% aktif elektriknya? Supaya kalau ada apa-apa, anaknya sakit, anaknya terjadi apa-apa, dia terbangun. Bapak-bapak nggak bisa bu. Bapak-bapak nggak bisa begitu. Jarang sekali. Ini yang juga suka bikin ibu-ibu itu dendam kesumat. Iya, anaknya sakit, demam, ya, dia sudah terbangun, seorang ibu ini lihat suaminya tidur nyenyak, kayaknya nggak dengar itu suara anak nangis, ya. Tapi uniknya laki-laki mendengar kalau ada sesuatu di luar kamar. Sirene mobilnya bunyi tiba-tiba, loncat dia. Si istri bingung, ya Allah, matre banget sih. Anaknya nangis nggak bangun, mobilnya bunyi bangun, gitu. Padahal memang pembagian otak. Laki-laki selalu untuk menjaga kita, menjaga luar rumah. Ya bu? Iya. Jadi yang merasa anak saya selama ini 6 Bu Aisyah, nggak pernah satupun suami saya terbangun malam hari, tolonglah maafkanlah sudah bu, bukan cuma suami ibu aja yang kayak gitu, ya. Tapi ya Allah Bu Aisyah, kalau suami saya dia yang bangun, dia yang gantiin pampers, ya Allah bu, sujud syukur. Nah, sujud syukur bu, sujud syukur. Suami saya juga bangun, setelah bangun dia bangunin saya, anaknya bangun.
saya bangun dia tidur. Tapi lumayan lah, ada keseimbangan, bangun juga gitu kan. Iya. Jadi laki-laki berapa persen kalau sedang istirahat? Listriknya 70%. Kita berapa yang aktif? 90. Masya Allah. Jadi kita mudah penat, memang mudah penat. Makanya nggak apa-apa sekali-sekali ibu pergi facial lah, nggak apa-apa. Ya, gimana nggak facial? Sudahlah tidurnya cuman begini, wajahnya mudah terekspresi dengan emosi tadi. 2,5 detik langsung ya gitu. Ya sudah. Ya kalau nggak sempat ya pijit-pijit sendirilah. Nggak apa-apa itu memang. Kenapa? Karena memang ya kepenatan kita tuh jauh dibanding pria. Ya. Tapi ini ada maknanya semua pasti. Kenapa? Pria dibiarkan dulu istirahat. Kenapa? Di luar rumah itu membutuhkan energi lebih banyak daripada kerja kita yang di dalam rumah. Ya. Next. Nah, itu umur laki-laki pada saat kita habis menikah sampai usia mulai masuk parubaya, 40-45 lah. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas, 55 tahun ke atas, ya, secara hormonal, ya, secara hormon apa tuh, ya, bahan bakar nih yang ada di sirkuit otak laki-laki berubah. Yang tadinya banyak hormon testosteron dan vasopresin. Testosteron, vasopresin itu hormon laki-laki. Ini sering kita sebut hormon raja nih, testosteron. Vasopresin itu ksatria. Sehingga makanya pada umur-umur masih habis balik setelah mimpi basah pertama, anak laki-laki itu jantan banget sampai usia-usia menjelang 50. Pas 50 ke atas ya, atau yang ada juga yang 55 ke atas ya, bahan bakarnya bertukar. Ya, testosteron dan vasopresin sudah mulai berkurang, tetapi ya ada yang disebut estrogen dan oksitosin. Estrogen ini adalah hormon ratu, oksitosin hormon putri. Tetapi itu tadi keluarnya di atas 55. Makanya pria mulai masuk 55 ke atas, dia ada perubahan perilaku, ya nggak Bu? Lebih lembut, ya. Lebih senang memeluk karena hormon estrogen itu kan hormon perempuan, ya. Dan senang bermain sama cucunya, memang, ya. Dan memang pada saat usia-usia gini senang ngajarin cucu, ngajarin anak, bahkan ngajarin istrinya. Nah itu. Jadi ibu yang punya suami di atas 55 tahun, dikit-dikit panggil Umi, sini. Abi ajarin ya. Bu. Mentang-mentang ibu udah tahu, aku udah tahu, nggak usah begitu. Iya Abi, aku baru tahu dari mulutmu. Tapi mulut yang lain sudah tahu. Seneng ngajar. Makanya kadang istri membangkang, anak membangkang, cucu nggak membangkang. Ya, makanya kakek-kakek seneng ngajar. Dan banyak cucu-cucu merasa keberhasilannya adalah ajaran kakeknya. Waktu kecil, bapak ibunya sudah lagi sibuk-sibuknya kerja, kakeknya yang ngajarin. Banyak itu CEO yang sukses. Kalau kita baca sejarahnya, dia cerita, saya bisa begini, ilmu manajemen begini, kakek saya yang ajarkan. Ya karena lagi bagus-bagusnya otak untuk menerima pelajaran, kakeknya yang memang mengajarkan. Selain memang sudah banyak waktunya karena masuk usia pensiun, dan memang hormonnya pria ya terjadi perubahan bahan bakarnya, sehingga memang senang mengajar. Bukan hanya mengajar ilmu, dia mengajar juga tentang ya motorik. Makanya anak laki-laki suka dia jangan gitu. Dan pada saat umur-umur seperti inilah ya laki-laki menjadi lebih lembut dan jadi lebih mesra. Sudah sampai umurnya suami sampai sini? Yang belum, sabarlah, waktunya akan tiba juga. Ya, waktunya tiba akan juga ya. Perempuan gimana? Nah Bu, perempuan itu 3 fase. 3 fase nih kalau udah menjelang-jelang parubaya ya. Ya, next. Namanya premenopause.
45 sampai 50. Ada yang di sini, Bu? Ada yang di sini ya? Iya. Ini estrogen, progesteron dan testosteronnya nggak menentu. Hormon ratu, hormon raja sama hormon putrinya nggak menentu nih. Punten, maaf, ini harus dipaparkan supaya paham sehingga nggak merasa aneh sendiri. Ya, usia-usia segini minat pada hubungan seks berfluktuasi. Kadang mau, kadang males. Ya nggak, Bu? Iya. Cepet banget, Ibu. Betul. Tidur tidak menentu, jelas. Apalagi tadi tidur waktu istirahat berapa persen kerja otak kita? 90% nyala listriknya. Ya. Lebih sering letih dan cemas. Suasana hati berubah-ubah dan mudah kesal nih umur-umur segini nih. Saya masuk di sini juga. Makanya harus belajar. Minat utamanya adalah umur-umur segini nih, Bu. Ya Allah, melalui hari demi hari aja udah syukur. Udah nih hari ini nih ya, mau tidur alhamdulillah, hari ini selamat. Nggak marah. Besok lagi bismillahirrahmanirrahim, hari ini ya. Besok malamnya alhamdulillah selamat. Untung nggak gantung diri kan gitu. Banyak ibu-ibu nih karena suasana hatinya berubah-ubah, depresi. Ya. Apa sih depresi? Mulainya Bu Aisyah sedih, tapi sedih yang terlalu. Ya, penat, sedih, nggak dipuji-puji lagi. Waduh, sedih banget itu. Kalau sedih masih bagus, dia mengeluarkan air mata. Di bawah sedih apati. Apati itu sedih yang berkepanjangan sehingga nangis aja udah nggak bisa. Hati-hati, kalau sedang apati itu sering ada suicide, ide bunuh diri. Hati-hati banget. Hati-hati. Makanya ini harus ya tahu. Ya. Oke, next lagi. Menopause 55 sampai 58. Ini juga estrogen progesteronnya tidak menentu. Ini lagi tajam-tajamnya nih perubahan nih. Ya, tapi minat utamanya tetap sehat, meningkatkan kesejahteraan dan menghadapi tantangan-tantangan baru. Ya. Udah mulai masuk menopause nih, udah mulai berhenti menstruasi paling ya 6 bulan sekali gitu kan. Artinya udah mulai senang menghadapi Ramadan, ya nggak, Bu? Berarti nggak ada bolong-bolong ya kan? Iya. Tetapi yang paling menyenangkan justru pasca menopause. Next. Nah, pasca menopause menyenangkan, Ibu. 59 tahun seterusnya. Ada yang sudah sampai sini? Menyenangkan nggak, Bu? Menyenangkan. Ya. Estrogennya dan testosteronnya sudah rendah, ya, oktisotin juga rendah. Lebih banyak merasakan ketenangan, gairah hidup baru, bahkan punten maaf, hasrat seksual yang segar kembali. Maka para ahli mengatakan ini gairah pasca menopause. Sabar ya, Bu, sampai umur 60 ya. Insya Allah umur 60 kita bahagia. Ya, iya, sudah, nikmati saja. Yang penting banyak ilmunya, ya. Iya. Dan tetapi umur segini minat utamanya melakukan apa yang ingin dia lakukan dan tidak begitu berminat untuk mengurus orang lain lagi. Ya, Bu Vera umur segini masih berminat urusin kita. Tunggu umur 60. Paling dia senang duduk-duduk manis aja. Nggak azan ya? Oh, lampu jam di sini. Ya? Oh, Masya Allah. Ya. Jadi Ibu, inilah perjalanan hidup kita yang perempuan, ya. Terus harus gimana Bu Aisyah setelah tahu ini semua? Ya, alhamdulillah karena kita sering taklim, banyak ilmunya. Terus apa yang selalu diminta-minta sama agama kita, sama Islam, ya, harus kita lakukan walaupun kita sedang haid juga, sedang nifas juga. Disuruh ngapain, Bu? Ibadah apa yang kita diminta sama Allah? Zikir ya. Next. Bu, ini semua kan tadi di otak nih, perbedaan emosi itu di otak ya. Zikir itu mengaktifkan otak. Jadi kalau semua otak dasar ini aktif karena dia fitrah, maka supaya tidak terlalu ekstrim ya, tutup lagi dengan kerja kinerja otak nih. Apa? Zikir. Kenapa? Karena pada saat kita berzikir, ya, kalau ambil pakai Asmaul Husna, maka yang bergerak ini otak di atas telinga kita kanan kiri. Listriknya begitu. Tapi kalau Ibu sebut Allah,
Allah, semua otak bergerak. Maka yang tadinya mungkin agresif, mau marah karena masalah hormon, yang tadinya sensitif banget ya, cemburuan banget karena masalah hormon, pada saat kita berzikir ya, dia didiamkan semuanya, diredam semuanya. Kenapa? Karena fitrah kita tersimpan di otak. Maka hantam dengan zikrullah. Istilahnya begitu. Ya, azannya ya, kita berhenti dulu sebentar ya. Allahu Akbar. Yang mana ini? Oh, yang ini ya. Yang masjid tadi selesai sudah ya. Ya, baik. Sedikit saja lagi ya, Bu ya. Bu. Jadi, kalau kita mau, harus apa yang kita lakukan? Itu tadi, Bu. Zikrullah. Kenapa? Yaitu tadi karena ya, semua perilaku kita dari penelitian ilmu otak itu programnya di otak. Ya. Mau gembira kah, mau sedih kah, mau sensitif kah, mau agresif. Nah, makanya ya kita harus rajin-rajin berzikir ya. Next lagi. Ya. Ya, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir pada Robnya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Ya. Ya, kenapa ya kalau misalnya orang yang tidak berzikir, bahwa berarti dia membiarkan otak fitrahnya itu nyala terus, nanti terlalu ekstrim. Tadi kita perlu tahu supaya kita faham, oh itu fitrah. Bisa jadi setiap manusia diberikan ujian oleh Allah dengan kefitrahannya itu, dengan fitrahnya itu. Seorang wanita yang terlalu dia punya fitrah, punya rasa cemburu. Karena terlalu cemburu, dia ujiannya itu, maka itu harus dikendalikan. Ya, dengan apa? Ini nomor satu dulu, zikir. Karena pada saat berzikir nyala lagi neuron-neuron kita gitu. Ya. Next lagi. Ya, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Artinya pada saat kita mengingat Allah, kita zikrullah, itu Bu, ya Allah, ini hormon-hormon ini langsung bisa diatur sedemikian rupa. Yang tadinya estrogen terlalu banyak bisa dikendalikan, yang tadinya testosteron terlalu banyak, waktu misalnya dia di luar sana kan, laki-laki gara-gara testosteronnya banyak makanya dia marah-marah sama orang ya, tapi bapak-bapak itu rupanya langsung ingat, dia berzikir ya, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Atau dia mendengar istrinya, astagfirullah, masya Allah, astagfirullah, dia ngikut kan, maka redam itu, redam. Kalau nggak pakai zikir Bu, hormon testosteron pria apabila sedang di luar rumah dan kemudian dia sedang ya terzolimi, bisa lama marahnya, bisa berjam-jam, bisa berjam-jam. Untung dia mendengar istrinya duduk di samping mobilnya ya, menyebut nama Allah. Terikut nggak? Terikut. Artinya gini, ibu kalau kaget karena dia marah, ibu langsung saja astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, masya Allah, ya Allah. Nanti akan terikut.
Nggak usah suruh suami kita, mas istighfar mas, mas istighfar mas, mas istighfar mas. Nggak usah, tersinggung, marah disangkanya, ya disangkanya tidak otomatis. Kita aja yang ngomong, nanti teresonansi, dia mengikuti. Ya, ya, lanjut. Ya. Dalam surat Al-Ahzab ya ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak ibu sebut-sebut, semakin banyak ibu sebut-sebut, itu padam ini dia punya ekstrim-ekstrim hormon yang ada di kepala kita pada saat itu. Apakah pada saat perasaan buruk saja kita berzikir? Ya Bu? Enggak. Pas gembira pun kita tetap harus berzikir. Kenapa? Gembira juga tidak boleh terlalu ekstrim hormonnya, karena nanti akan menjadi penyakit kejiwaan. Orang yang terlalu bergembira sangat dan dia tidak rem dengan zikrullah, maka akan punya penyakit yang disebut manik. Apa Bu? Manik. Ya. Kalau dia habis gembira banget, tiba-tiba ya tadi pagi gembira banget, siang-siang udah mau bunuh diri. Itu namanya manik depresif. Itu yang sekarang terkenal dengan istilah penyakit bipolar. Ya, terlalu tinggi ke atas, tiba-tiba langsung jatuh ke bawah. Ya, ya makanya ini yang disuruh kita diminta ya. Next. Ya, dan dalam hadis qudsi Allah berkata, aku bersama sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia menyebutku dalam dirinya, maka aku pun menyebut dalam diriku. Masya Allah Bu, kalau kita berzikir menyebut Allah, Allah menyebut nama kita, ya Allah. Dan apabila ia menyebutku di hadapan orang-orang ya yang lebih baik dari mereka, ini masih ada nih pasti hilang sepenggalan nih ya. Jadi maknanya adalah kalau kita menyebut Allah dalam sebuah majelis, maka Allah pun akan menyebutnya dalam ya kepada orang-orang yang penuh kebaikan ya. Next lagi. Istighfar. Wah, zikir istighfar. Oh tuh Bu. Ya. Siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi. Waduh, Bu. Gak usah suami ya, gak usah minta suami solusi ya. Ibu istighfar aja nanti akan memberikan solusi. Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya dan penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Tuh Bu, udah dijanjikan gitu Bu. Dan dia akan memberinya rezeki dari jalan yang tak terduga. Jadi kalau ibu sedang berlara diri, satu karena ada masalah, kemudian punya kesulitan, baik kesulitan ekonomi, kesulitan perasaan, kesulitan komunikasi, suruh ngapain Bu? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, janjinya apa Allah? Kalau kita istighfar yang banyak, diberikan solusi atas setiap kesulitannya dan penyelesaian masalah. Ya, insyaallah. Ya, next. Salawat Bu. Ya, salawat. Kita dulu pernah mengkaji Nur Muhammad, walaupun itu kontroversi, tetapi ya buat banyak ulama-ulama tasawuf itu ya masih meyakini bahwa tubuh manusia ini ya tercipta dari Nur Muhammad. Dan sudah diteliti juga, makanya ditemukan stem cell. Pernah dengar Ibu stem cell? Ya, sekarang kan dikit-dikit pakai stem cell aja, ya. Cuman stem cellnya stem cell apa? Ada yang binatang, ada yang buah-buahan. Padahal stem cell yang ada di tubuh manusia itu, ya, setiap organ ada stem cellnya, induknya. Jantung ada stem cellnya, paru-paru ada stem cellnya, ya, lambung juga begitu. Bahkan tulang atau sendi ada stem cellnya. Cuman mengambil stem cell yang ada di tubuh manusia agak sulit kalau diambil. Dia harus diambil dari sumsum tulang belakang, ya, dengan alat yang mungkin sangat tajam gitu, diambil. Sudah itu dicari mana stem cellnya. Kalau kita sakit jantung Bu, dicari ada ini stem cellnya jantung, diperkirakan ini stem cellnya jantung, sel induknya jantung, disuntikan lagi ke jantung. Supaya apa? Supaya sel induk jantung itu ya menstimulasi sel baru, sehingga sel yang sakit yang lama ini akan
ya diganti regenerasi dengan sel yang baru. Tapi sulit, Bu. Udah sulit ya, relatif mahal. Bahkan yang lebih paten lagi, stem selnya diambil dari plasenta, turunan kita. Turunan kita. Ibu, plasenta anaknya ada di mana semua? Kubur. Plasenta cucu? Nah, makanya sekarang banyak yang punya penyakit genetik atau penyakit turunan autoimun, disarankan plasenta, siapa tahu nanti cucunya lahir, plasentanya disimpan. Tapi menyimpan plasenta itu dalam suhu yang sangat rendah. Nah, itu butuh biaya, kadang puluhan juta atau ratusan juta. Indonesia sekarang sudah bisa menyimpan plasenta. Ya. Namun, Bu, ya, agama kita sudah memberikan satu tips untuk bisa, ya, salah satu nanti efeknya atau salah satu manfaatnya menstimulasi stem cell. Apa itu? Salawat. Salawat. Karena stem cell kita, tubuh kita itu dari nurnya Muhammad, dari cahayanya Rasulullah SAW. Makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan padanya. Yang salawat siapa disuruhnya, Bu? Kita, orang beriman. Selain kita yang bersalawat? Ya Allah dan malaikat-malaikatnya. Jadi, Bu, kita diminta bersalawat itu, apalagi misalnya ibu sedang ada sakit di jantung, sedang sakit nggak enak ya jantungnya, bersalawatlah agak banyak dan fokus ke organ yang namanya jantung. Apa yang ibu salawatkan itu akan jalan ke sistem saraf. Ya, sistem saraf itu kayak kabel telepon, dia akan sampai ke jantung. Kenapa harus banyak salawatnya? Iya, karena stem cell itu diantara banyak sel, maka dia harus ya teraktivasi dengan salawat yang banyak supaya dapat itu selnya ditemukan. Setelah kena stem cell dengan salawat, dia nyala, Bu. Siapa yang mulai dengkulnya agak-agak, Bu? Salawat, Bu, salawat. Bu Aisyah, bukannya kekurangan glukosamin? Iya, secara fitrah, secara sunnatullah, iya. Boleh ditambahkan? Iya, boleh. Tapi untuk menstimulasi, mengaktifasi stem cell yang ada di lutut itu, salawat. Salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sallim, terus gitu. Ya, salawat, Allahumma sholli. Karena sel tubuh kita, Ibu, pada saat bersalawat itu pancaran cahayanya, ya, dia menstimulasi stem cell. Dan juga ada lagi, ya, dan ini juga hadis Nabi, ya, next. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ahmad. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kamu berdoa, maka hendaknya memulai dengan memuji dan menyanjung Tuhannya dan bersalawat kepada Nabi, kemudian berdoa sesuai kehendaknya. Ini kalau kita baca seolah-olah hanya kita kalau mau mulai doa, ya, kita baca hamdalah atau al-fatihah dan dengan salawat. Tapi dari ilmu cahaya, dari ilmu badan bioplasmik, kenapa setiap awal doa kita disuruh bersalawat? Ya, tolong kembali satu slide tadi, Mbak Wi. Karena kita memperpanjang sinyal. Pada saat kita salawat, sinyal tubuh kita menghantarkan salawat kita bertemu Rasulullah. Memang badan kasar kita nggak ketemu Rasulullah, tapi ini nih badan bioplasmik kita, badan cahaya kita berjumpa Rasulullah. Apapun salawatnya, ya. Makanya Rasulullah tahu, oh hari ini. Bu Vera, nama ayahnya siapa? Hasan Basri. Wah, ini Vera binti Hasan Basri, ya, bersalawat padaku. Jadi kenal. Jadi Rasulullah kenal kita. Walaupun badannya tetap di sini nih, di Cinere, di Rumil, tapi badan sinyalnya berjumpa dengan sinyal atau nurnya Rasulullah. Ya. Di mana sih Rasulullah? Walau alam bisawab. Hanya kalau kita merujuk dari ayat-ayat atau hadis-hadis, ya, ruh orang beriman yang sudah meninggal disimpan atau berada di Iliyin. Di mana Iliyin? Lapisan langit ketujuh.
Bisa jadi ya di sana. Artinya apa? Sinyal kita jadi panjang sampai lapisan langit ketujuh. Bu, kalau punya gadget sinyalnya sampai lapisan langit ketujuh, enak gak? Tubuh kita kenapa sampai harus sinyalnya dibuka dengan salawat supaya sinyalnya panjang? Ibu mau doain buat siapa aja nyampe. Ya Bu, itu dahsyatnya salawat. Dahsyat lainnya, iya Rasulullah kenal, oh ini Ibu Vera nih, oh. Aku berikan syafaat, langsung di dunia kasih syafaat. Kenapa? Sinyal langsung panjang, mau minta apa aja nyampe. Ya Bu, misalnya mau diperluas lagi sampai ke sana, oh nyampe Bu. Rumil maksudnya sampai atas, nyampe tuh. Ya. Dan tentunya karena dikenal maka akan diberikan juga syafaat di akhir. Allahumma sholli wassalim ala Sayyidina Muhammad. Ya Bu, jadi kalau ibu nanti merasakan sesuatu emosi yang sebetulnya itu fitrah, apakah karena memang umur kita Bu, fase kita lagi premenopause atau menopause ya. Ada lagi saya baca riset ya, dan saya agak terkejut. Di fase premenopause umur-umur kita 45 sampai 50, ada wanita 10% sampai 20% kepengen banget ganti pasangan hidup. Benar, itu penelitian Bu. 10 sampai 20% pengen banget ganti, nggak tahu kenapa, barangkali dia putus asa kali ya, nggak pernah taklim. gejolak itu dahsyat sekali. Punten misalnya ada yang di antara kita pernah tersemilir begitu, itu ternyata saya baru dapat penelitiannya kemarin, baru baca jurnalnya, dan itu jadi berita yang Masya Allah. Kalau saya merasakan bahwa pantesan kalau ada yang ibu-ibu konseling umur-umur segitu ya, dia kepengen banget pisah sama suaminya, itu karena dahsyatnya hormon-hormon yang ada di kepalanya itu. Tapi dia bisa pertahankan, berarti ya ibu itu luar biasa berjuangnya untuk mempertahankan. Saya sampaikan sama suami saya tadi subuh, Mas, jagalah aku, umur-umur ini bergejolak untuk ganti suami. Dia ketawa, apaan sih katanya. Saya karena kalau udah habis baca jurnal Otak Pria Wanita, saya harus sharing dulu sama suami ya. Tolong jaga aku Mas. Ada si orang selingkuh minta izin. Ya, makanya hantam langsung astagfirullahaladzim. Kalau ada dorongan itu astagfirullahaladzim. Udahlah ibu nggak usah mikir apa-apa, pokoknya istighfar. Dan ingat, berdasarkan hadis Nabi, kalau kita istighfar dapat apa? Solusi. Ya, udah astagfirullah. Ya, ada. Saya juga pantesan selama 20 tahun menekuni konseling. Saya lihat datanya, kenapa pas umur 45 sampai 50 nih terjadi CLBK. Iya nih ya. Gitu. Bukan hanya pada laki-laki, pada perempuan. Kalau laki-laki dorongannya adalah ya karena dia merasa sudah lebih mapan, punya uang. Saya pikir waktu itu cuma laki-laki saja begitu. Tapi kok banyak kasus kok ibu-ibu, kenapa ya? Kenapa? Tadi malam baru baca jurnalnya. Desakan hormonal. Wajarkah itu? Ya elah ibu. Langsung bilang wajar. Alhamdulillah itu jago analisa tuh. Iya, secara fitrah wajar, tapi memang tidak semua wanita. 10 sampai 20%. Berbahagialah yang masuk di 80%, ya. Tapi pertahankan rumah tangga ini asal satu, tidak ada KDRT, ya. Tidak ada juga penyimpangan komitmen dari pasangan kita. Tidak juga kita diinjek-injek karena suami punya gangguan kejiwaan, ya. Hanya kalau cuman masalah tadi tuh Bu, gara-gara ngomongnya cuma 7.000, kita 20.000, otak tengahnya tipis. Wah, pertahankan Bu sampai usia suami kita 56 tahun dan kita 60 tahun. Tadi ibu tahu kan 60 tahun kita sampai kebahagiaan. Ya, alhamdulillah. Makanya sekarang usia 56 sampai 60 dan sebagainya disebutnya lagi bukan lanjut usia, tetapi usia kemapanan. 45 sampai 50 menuju kemapanan.
Kalau dulu namanya pralansia ya. Iya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Dan itu tadi, segera zikir, segera istighfar, segera salawat. Udah, itu kencengin itu dulu, kencengin itu dulu. Itu. Untuk memadamkan gangguan listrik yang ada di kepala kita, ya. Iya, tidak mudah ya. Nah, kalau sampai ada keinginan bunuh diri, nah punten maaf karena saya memang sedikit belajar di dunia kedokteran, dibantulah dengan medikamentosa, dibantulah dengan obat yang memang harus ada indikasi dan dosis diatur. Kalau sampai ada keinginan bunuh diri, banyak juga sih ibu-ibu sekarang ngomongnya dikit-dikit mau bunuh diri. Iya, sama anaknya kalau marah gitu, biarin, mama mati aja. Itu belum depresi, Bu. Itu masih marah. Ya, kalau mama nggak ada, kamu berasa kali ya. Oh, itu belum depresi, itu belum. Bedanya marah dengan depresi, kalau marah masih bisa bentak-bentak. Kalau depresi, Bu, nggak ada lagi ngomong, Bu. Bahkan ibu nggak takut lagi, nggak takut mati, diem aja. Tahu-tahu udah pengen gantung diri aja. Ya kalau orang depresi udah nggak takut lagi, nggak inget-inget lagi tuh. Wih, orang kalau meninggalnya gantung diri nanti begini, udah nggak inget lagi tuh. Udah lewat semua takut, malu, enggak. Tapi kalau tadi yang gaya saya pertama tadi itu namanya masih marah, ya, belum depresi. Yang kalau kayak gitu nggak usah kasih obat, suruh istighfar aja. Bu Aisyah, ya. Kan sekarang lagi kayak yang ngetren lah yang terapi hormon yang buat memperpanjang supaya kita mens terus. Itu berarti kurang bagus atau gimana? Terapi hormon tetap masih dalam riset sebetulnya, masih dalam penelitian, ya. Jadi dia sangat spesifik. Tidak semua bisa dianjurkan pada wanita. Ya Bu, terapi hormon nggak bisa. Kenapa? Karena ini alami. Coba minta fase 3 tadi, Mbak Wi. Itu alami. Nikmati saja sebetulnya. Alami. Kecuali, maaf, ada masa di dalam rahim, miom, atau orang bilang tumor, ada kista, ada. Nah, itu berarti ada gangguan lain. Berarti dia harus ditambah sedikit hormonnya, atau dikasih obat juga untuk misalnya mencegah perdarahan, atau mencegah feeling mood swing banget gitu ya. Iya. Kita kan kalau udah 45 mau 50 flashes ya Bu, gerah kayak gini ya. Ini padahal udah AC-nya udah bagus nih. Saya masih dari tadi, ya Allah udah begini nih ya. Ketahuan banget lagi masa premenopause. Jadi ini nih Bu, ini alami, nikmati saja. Tetapi untuk menikmati supaya tidak terbebani, memang perlu belajar, perlu mendapatkan informasinya supaya kita tenang. Sekarang tinggal pilih ibu yang mana Bu? Yang di mana? Ada yang di sini? Hah? Kalau ibu bisa tenang akan seperti Ira Wibowo. Siapa yang sekarang di sini? Hah? Iya, kalau ibu tahu dan bagaimana cara mengelolanya sama dengan I Sugianto. Siapa yang sudah di sini? Cantik nggak Widiawati? Jadi perlu ilmu. Maaf ya, taruh foto artis, mau taruh foto saya kayaknya gimana gitu. Ya, jadi ini alami. Kalaupun ada terapi hormonal itu sangat spesifik, harus konsultasi dengan dokter, ya, dokter endokrin dan dokter obstetri dan ya ginekolog. Oke? Iya, nikmati saja, ya Bu, nikmati saja. Ya. Ada lagi? Insya Allah sudah ngerti semua ya Bu? Alhamdulillah. Oh maaf, Afwan, nggak kelihatan. Ya, mangga. Hah? Oh, LGBT, oke. Supaya nggak kejadian ke anak-anak kita. Ya. Ya baik, Ibu. Ini adalah kajian yang sangat spesifik dan sangat sensitif ya. Ya, LGBT ini ya. Kalau saya jelaskan bisa 3 jam lagi nih. Tetapi yang saya mau cerita adalah ya orang-orang yang masuk ke ranah yang sekarang kita sebut LGBT ya, atau gay itu ya, memang secara predisposisi atau apa, secara dasar ada
perbedaan komposisi anatomi di otaknya. Iya. Tapi itu 40%. Menurut para ahli ya, bukan saya menyampaikan saja. 60% lingkungan tetap. Ya tetap. Kalau memang ada potensi pria, ya ada potensi pria yang, ibu pernah nggak, saya dulu pernah cerita di sini ya waktu zamannya Pak Sutri, ya ada kategori pria, ada yang maskulin banget, saya ingat ibu, laki banget, itu berarti testosteronnya banyak banget, estrogennya sangat sedikit, itu laki banget, itu otaknya laki banget, punya suami kayak gitu, ada nggak enaknya juga bu, dia nggak ngerti kita, makanya dia perlu belajar. Ada yang di pertengahan, ya. Testosteronnya tetap ada, laki-laki juga, memang betul laki-laki, organ kelaminnya laki-laki, tetapi ada di sepertiga otaknya, ya, pola estrogen, pola otak wanita. Tipe suami yang kayak begini adalah suami yang asik. Kenapa? Walaupun dia laki-laki asli, cara berpikirnya laki-laki, tapi dia paham tentang wanita. Siapa yang punya suami lebih rapi dari ibu? Nah, itu paham tentang wanita, Bu Vera. Ya kan? Ada suami yang lebih rapi dari kita, lebih detail, ya? Iya. Itu enak sebetulnya. Dia paham, romantis. Dia yang belanja. Oh. Itu enak sebetulnya. Tapi ada kategori yang ketiga adalah, ya, hormon testosteronnya ada pada saat sedang janin ini dibentuk usia 2 bulan ke atas, 2 bulan sampai 3 bulan, hormon testosteronnya ada, bentuk kelaminnya laki-laki. Tetapi sangat sedikit testosteron di peta otaknya. Cuman 1/3, sehingga 2/3-nya pola perempuan. Ini kalau pria yang tipe kayak begini, hati-hati pilihkan lingkungan. Kalau lingkungannya baik, dia tidak akan jadi penyimpangan. Tapi kalau masuk ke lingkungan yang memang sudah terjadi penyimpangan, itu dengan mudah sekali. Ya, itu tipe yang laki-laki yang ketiga, ya. Yaitu apa? Tetap kelaminnya laki-laki, tetapi tadi di sini terlalu banyak estrogennya, sehingga pola-pola ininya nih, ya, nukleus suprachiasmaticusnya ini mirip perempuan. Ya, mirip perempuan, dia berbentuk bola, ya, tidak seperti laki-laki gitu. Tetapi kalau dia terselamatkan dengan lingkungan, ya, yakinlah, ya, dia terselamatkan. Bisa paham ya Bu? Sampai sini aja ya. Iya, baik. Oke? Iya. Insya Allah kata Bu Vera ada kajian khususnya, ditinjau dari segala segi. Kalau tadi sekilas dari segi neuroscience, ya. Baik, sudah ya? Kita sholat ya? Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.